Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Kurniawan Lahagu. Eh, ini saya ada tugas dari mata kuliah tugas organisasi dan arsitektur komputer. Ya, ini judul saya. Judul besar mata kuliah kita ini ya, organisasi dan arsitektur komputer, yang dibimbing oleh dosen Ibu Peti ya, Miss Peti. Jadi di sini saya telah membuat PPT saya dan untuk pokok pembahasannya ada di sini. Nah, sesuai dengan di Google Classroom forum tugas, kita telah dibuat pembahasan ya, telah ditentukan oleh dosen, oleh beliau, yaitu sistem bus, yang dimana pada pembahasan itu kita akan membahas CPU, memori, perangkat input dan output, serta struktur busnya. Jadi mungkin tidak asing lagi ya bagi teman-teman yang pernah dengar bus ini ya. Bus ini mungkin sering kita dengar dari semenjak kita sudah SMA SMK. Kita mungkin mempelajari di pelajaran tertentu. Kalau SMK pasti ya wajib kita pelajari. Nah, di sini lanjut, ini sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu bus. Nah, di sini saya telah membuat pengertian daripada bus itu adalah ini sebuah saluran penghubung atau media transfer data atau listrik antara dua atau lebih komponen-komponen komputer. Ya, maksudnya kita sudah bisa analisa sendiri ya. Jadi dia ini adalah sebagai saluran. Nah, yang katanya saluran ini atau penghubung ya, atau media transfer. Nah, media transfer dalam hal apa gitu? Nah, ini dalam transfer data. Nah, di sini ada, kita sudah tandain ya, intinya ini dia saluran penghubung atau media transfernya ini, yang ditransfernya ini atau yang dihubungkannya ini adalah data ya, atau listrik antara dua atau lebih komponen-komponen komputer ya, istilahnya seperti listrik. Nah, di sini listrik seperti komputer, kita pasti menghubungkan dong komputer-komputer kita ke listrik tersebut. Biar kenapa? Biar komputer yang kita nyalain, biar komputer yang kita gunakan bisa nyala ya, itu maksud saya. Jadi di sini mungkin dia ini pengertian busnya ya, saluran penghubung atau media transfer data atau listrik antara dua atau lebih komponen-komponen komputer. Nah, berarti dia nggak bisa dong berartinya kalau sendiri, komputer itu sendiri melakukan transfer data ini ya, otomatis tidak dong. Karena kenapa? Karena di sini dia namanya juga transfer, berarti kita harus misal nih saya mau transfer data ke sini ya, otomatis saya satu medianya, media yang satu otomatis ada yang menerima, saya pengirim dan ada yang menerima. Nah, itu maksudnya. Sebuah bus juga memiliki perbedaan dalam menghubungkan komponen utama komputer yang disebut bus system. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Inilah yang akan kita bahas di dalam materi saya ini ya. Jadi yang disebut dengan bus system adalah yang menghubungkan komponen utama. Nah, itu yang disebut dengan bus system. Dia yang menghubungkan komponen-komponen utama pada komputer. Oke, kita lanjut. Di sini komponen-komponen komputer yang dihubungkan oleh bus system antara lain. Nah, di sini ada CPU, memori, perangkat input dan output ya. Di sini sudah saya rangkum ada 3 ya, komponen komputer yang dihubungkan oleh bus system. Nah, di sini ya nanti kita akan bahas satu persatu ke bawah ya. Jadi kita lanjut. Di sini ada fungsi bus dalam transfer data antar komponen komputer. Nah, apa sih fungsi bus itu dalam mentransfer data antar komponen komputer? Nah, ini ada tiga poin penting. Yang pertama, data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus ya. Data program yang tersimpan dalam memori. Nah, di dalam memori kita memiliki data nih ya,
kita memiliki data atau program, dan ini akan dieksekusi atau akan diakses si CPU melalui perantara bus. Nah, apa itu tadi bus? Nah, ini bus. Bus adalah saluran penghubung atau media transfer, ya, itu dia. Nah, ini yang diakses si CPU melalui perantara bus. Jadi si CPU ini akan mengeksekusi itu, si data ini atau program ini. Nah, begitu. Jadi yang kedua, melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Ya, mungkin kita juga sudah paham ini ya. Kita lanjut yang ketiga, kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Ya, tentunya. Ya, ini sudah pasti. Kalau seandainya kecepatan komputer kita data kita yang kurang baik, otomatis hasilnya juga tidak akan baik. Begitu juga sebaliknya. Lanjut. Struktur dalam bus sistem itu ada 3, ya. Ada 3 ya. Di sini pertama data bus atau saluran data, ya, yang berfungsi untuk mentransfer data antar mikroprosesor dan memori atau device lainnya. Sistem bus data terdiri dari beberapa saluran data yang jumlahnya berkaitan dengan lebar jalur data yang ditransfer. Ya. Nah, di sini bisa kita misalkan nih, misalnya sistem bus data dengan 8 saluran. Ya, berarti kita bisa mentransfer 8 bit data kita dalam satu kali proses. Coba kita bayangkan. 8 saluran dapat kita transfer 8 bit data hanya satu kali proses. Begitu juga dengan saluran data bus yang 16, 32 dan 4 bahkan 64 bit, ya. Itu bisa kita transfer dalam sekali proses saja. Ya, itu udah selesai gitu. Nah, itulah si data bus ini, ya. Lanjut yang kedua, address bus. Sesuai dengan ininya ya, namanya alamat, ya, saluran alamat, ya, yang berfungsi menunjukkan dan menyesuaikan alamat memori atau port yang berasal dari sumber dan alamat tujuan dengan benar untuk proses menulis dan membaca data. Proses pengiriman dan menerima data dalam address bus hanya satu arah, yaitu mikroprosesor ke memori atau port. Ya, itu dia. Dan bisa juga sebagai fungsi, berarti dia ini sebagai alamatnya dong, alamat yang kita tuju. Nah, maksudnya datanya kita kirim kemana address bus ini, itu maksudnya address bus. Datanya dari mana dia berasal, maksudnya sumber data itu dari mana dan tujuannya itu mau kemana gitu. Nah, di sini akan terjadi proses. Ya, ini dia tadi, di sini akan terjadi proses menulis dan membaca data. Nah, itu yang disebut dengan address bus atau saluran data, ya. Jadi yang ketiga, kita lanjut lagi. Di sini ada control bus, ya. Control bus atau saluran pengendali. Ya, yang namanya pengendali berarti dia yang ngontrol dong. Jadi dia yang ngejalanin, dia yang kontrol semua. Jadi ya berfungsi untuk memeriksa kesiapan dari mikroprosesor dalam mengirim data ke memori atau port. Ya, fungsi lainnya control bus adalah untuk mengontrol data bus. Ya, tentu ya, address bus dan seluruh modul yang ada. Dalam proses pengontrolan mikroprosesor memberikan sinyal-sinyal waktu untuk memvalidasi data informasi seperti, ya, di sini sudah dijejerkan ya. Ada write, read, byte enable, transfer, ACK, bus request, bus grant, interrupt request, clock signals, dan reset. Ya, nah kita kembali ke sini dulu. Ya, namanya juga pengendali tadi itu yang saya bilang. Ya, dia harus bisa mengontrol
Dan di sini akan terjadi pengontrolan pada saat si mikroprosesor mengirim data ke memori atau port. Nah, di sini akan terjadi pengontrolan atau mengambil ahli untuk mengendalikan ini dari bus, dari ini tadi, dari data bus ya, dari address bus. Jadi udah dari sini dimana datanya akan kita salurkan ya. Ini akan membantu untuk si address bus ini akan membantu untuk menyesuaikan alamat memorinya atau portnya berasal dari sumber dan mau kemana gitu, alamatnya mau kemana gitu, mau dikirim. Dan di sini akan terjadi proses menulis dan membacanya, sehingga di control bus atau saluran pengendali di sini akan dikontrolnya semua. Nah, di sini udah dijelaskan ya, control bus itu adalah untuk mengontrol data bus, address bus, dan seluruh modul yang ada. Berarti seluruhnya si control bus ini atau saluran pengendali ini dialah yang mengontrol ya, proses pengontrolan mikroprosesor memberikan sinyal-sinyal waktu untuk memvalidasi data dan informasi seperti yang ada. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Nanti satu-satu ini ada penjelasannya. Kalau nanti kita ini mungkin teman-teman bisa bantu untuk karena kalau saya jelasin semua mungkin teman-teman nanti bosan untuk dengerinnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada struktur interkoneksinya. Nah, di sini ada catatannya, kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut interkoneksi. Nah, apa itu interkoneksi? Ini dia ya. Lintasan atau saluran berbagai modul. Nah, itu interkoneksi. Namanya juga interkoneksi. Berarti ya dia mengkoneksi semuanya gitu. Berarti pas sini saluran berbagai modul mencakup semua. Ya, berarti berbagai ini udah dibilang berarti otomatis semua modul interkoneksi, mengoneksikan semua ya. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya ya. Dan di sini ada penjelasan sesuai dengan pembahasan yang tadi. Ada CPU atau mikroprosesor ya, mungkin ini nggak asing lagi ya, ini perangkat keras ya, hardware CPU ini. Kalau kita kembali ke mata pelajaran dulu pasti kita sudah tahu ya, perangkat keras ya yang memiliki fungsi menjalankan program yang telah disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, kemudian menguji instruksi dan mengeksekusi sesuai alur perintah. Nah, dia mengeksekusi ini, menguji instruksi, mengeksekusi alur perintahnya ya. Si CPU ini yang akan mengeksekusi. CPU pun dapat disebut sebagai otak komputer. Ya jelas dong, karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software yang ada di dalamnya. Nah, itulah si CPU yang akan mengeksekusi ya. Yang kedua ada memori. Memori umumnya terdiri atas and word ya, atas and word dengan panjang yang sama ya, dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Nah, di situ ada 0, 1, 2 sampai seterusnya, bahkan n di -1. Nah, itulah si memori. Jadi dia bisa bisa memberi alamat numerik yang unik ya. Inilah si memori. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan control read dan write. Nah, ini yang tadi itu ya, write and read. Write adalah menulis, si read adalah membaca. Nah, ini si memori. Berarti dia yang mengontrol saat pembacaan, dia yang akan membaca data itu
dan yang akan menulis juga data itu atau akan mengontrol data itu, ya. Jadi yang ketiga, kita lanjut, ada modul input output atau perangkat input output tadi. Ya, adalah pertukaran data dari komputer ke dalam komputer berdasarkan pandangan internal. Modul atau input dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul input output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Ya. Jadi di sini dari judulnya saja kita sudah tahu ya, apa input output, ya. Input output, ya. Input output yang artinya in, ya, itu singkatan sebetulnya internal, atau output. In itu adalah masuk dan yang output adalah keluar, ya. Jadi di sini jelas dong, datanya tadi dari komputer dan ke dalam komputer, maksudnya dari luar komputer dan ke dalam komputer. Bisa kita kirim dan bisa kita terima, bisa dikirim ke kita dan bisa kita mengirim ke mereka, ya, ke komputer lain, dari komputer lain ke komputer kita, atau dari bus. Itulah data kita tadi, ya. Dan modul input output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Apa yang dimaksud dengan sinyal interrupt? Sinyal yang mengganggu, sinyal yang tidak sinyal yang tidak, maksudnya koneksinya kurang baik, ya, itu maksudnya. Jadi lanjut di sini, dari jenis-jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut, ya. Jadi di sini ada yang sudah dijabarkan, ya, perpindahan datanya, yang itu satu, memori ke CPU. Di sini CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Nah, kalau kita menukar, maksudnya dari jenis-jenis pertukaran data ini modulnya dari memori ke CPU. CPU ini, ya, si CPU akan melakukan pembacaan data dan melakukan instruksi dari memori. Nah, si CPU ini tadi kita sudah tahu, ya, ini dia si otak komputer tadi, ya, dia si otak komputer. Sedangkan si memori dia yang akan membaca, ya, dia yang akan membaca apa isi, dia yang akan membaca dan menulis dari data tersebut. Jadi setelah CPU melakukan pembacaan dan instruksi dari memori, baru dia lanjut. Jadi di sini ada yang kedua, CPU ke memori. Nah, kebalikannya, CPU juga akan melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga, input output ke CPU, membaca data dari peripheral melalui modul input output, ya, dari input output ke CPU. Nah, membaca data dari peripheral. Peripheral itu apa? Ya, komputer kita, ya, perangkat kita, ya. Selanjutnya, CPU ke input output, CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input output. Kebalikannya, input output ke memori atau sebaliknya, memori ke input output, ya, digunakan pada sistem DMA, ya. Inilah jenis pertukaran data yang diperlukan pada modul komputer, ya. Lanjut. Secara umum saluran kontrol meliputi 1. Memory write, ya, ada memory write. Memory write yang memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Kedua, memory read, memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Yang ketiga, input output write, memerintahkan data pada bus yang dikirim pada lokasi port input output, dan seterusnya. Di sini ada penjelasannya masing-masing, ya. Ada interrupt request, ada interrupt ACK, clock reset, ya, bus request, bus grant, ya, sudah ada di sini semua.
Jadi inilah saluran kontrol pada bus ya, yang akan menjalankannya, yang akan membantu berjalannya sistem bus kita ya. Lanjut, di sini ada hierarki multiple bus ya, multi berarti semua dong ya, hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh. Nah, di sini karena dia semua tadi, jadi di sini ada ini penjelasannya. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja. Ya jelas dong. Kalau seandainya menumpuk, coba kalau kita logikakan lah. Seandainya kita mengangkat beban, kalau bebannya dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, pasti berjalan si orang tersebut akan makin lambat, bahkan bisa down. Nah, sama halnya dengan ini ya, sama dengan halnya jika modul kita terlalu banyak atau perangkat dihubungkan pada bus itu, maka kinerjanya akan menurun. Iya, di dalamnya ini ada penyebabnya. Seperti apa? Satu, ini semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Semakin besar penundaan. Ya, itu maksudnya. Jadi yang kedua, antrian penggunaan bus semakin panjang. Nah, ini antriannya ya. Pada saat kita menggunakan bus antriannya semakin panjang. Ya. Itu akan akan menuruni kinerja kita, memperlambat kinerja kita pada bus tersebut. Ya, yang ketiga, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Ya, jelas ya. Lanjut, di sini ada elemen perancangan bus. Tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya tinggi. Intinya, karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Ya, di sini elemen-elemen perancangan bus ini ya ada tujuannya yang harus dicapai. Ya, biar supaya si bus dapat cepat menghantarkan data secara efisiensi, secara bagus ya, istilahnya lebih efisiensi, lebih tepat ya. Gitu. Inilah maksudnya si elemen perancangan bus ini. Kita lanjut, di sini ada si jenis-jenis bus ya. Berdasarkan jenis busnya, bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dengan dedicated bus. Nah, dedicated bus itu apa? Ini bahasa lainnya ya. Dedicated bus itu adalah menyalurkan data tertentu, misalnya itu tadi si paket data. Kalau si paket data saja ya sudah paket data saja, dan sama halnya juga kalau dia alamat ya alamat saja gitu. Itu yang disebut dengan si dedicated bus. Nah, sedangkan si multiplex bus itu apa ya? Ini dia, apabila dilakukan informasi yang berbeda baik data. Nah, ini kebalikannya ya. Dia tadi ini ya, menyalurkan data tertentu ya, dan ini dia si multiplex bus ini ya adalah apabila dilakukan informasi yang berbeda. Nah, informasinya beda yang tadi itu si dedicated adalah menyalurkan data, ini informasinya yang berbeda ya, baik data alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex. Sorry ya, di sini ada multiplex ya, multiplex data ya. Inilah yang disebut dengan multiplex bus. Nah, di sini ada keuntungannya. Keuntungan multiplex bus adalah hanya memerlukan sedikit sehingga dapat menghemat tempat, dan kerugiannya adalah, nah, di mana ada keuntungan jelas dong pasti ada yang namanya kerugian.
Kerugiannya adalah kecepatan transfer data dan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks ya untuk mengurai data yang telah dimultiplex ya. Di sini selanjutnya ada metode arbitrasi ya. Apa sih arbitrasi ini? Di sini sudah saya buat adalah metode pengaturan dari penggunaan bus. Nah, metode pengaturan daripada penggunaan bus itu akan dapat kita bedakan atas satu tersentralisasi ya. Sorry. Di sini ini ada N ya, tersentralisasi ya, menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Ada lagi yang kedua yaitu terdistribusi. Setiap bus memiliki akses kontrol logik ya. Itu sih metode arbitrasi. Untuk membedakannya ada dua, tersentralisasi dan terdistribusi ya. Kita lanjut ke timing. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event ya, yang diatur pada bus sistem dan dapat dibedakan atas. Nah, di sini si timing juga dibedakan lagi. Ada sinkronus ya, dan ada si asinkronus. Sinkronus yaitu terjadinya event pada bus yang ditentukan oleh clock atau waktu ya. Terjadinya event pada bus yang ditentukan oleh waktu. Sedangkan si asinkronus terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Berarti dia bergantung pada si ini dong. Sebelum dia ini berarti si ini, si sinkronus ya. Inilah si timing. Bisa kita bedakan ada dua, sinkronus dan asinkronus ya. Di sini ada lebar luas. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Ya jelas dong, lebar, namanya juga lebar. Berarti ada peluang. Semakin lebar bus data kita, ya, semakin besar juga bit yang dapat ditransfer. Ya. Semakin banyak penyimpanan kita, sekian banyak juga data yang akan bisa kita transfer. Yang penting kita memori kita bisa nampung gitu ya. Di sini ada jenis transfer data. Di sini jenis-jenis transfer data ada 5 ya. Si operasi read, operasi write ya, operasi read modify write, operasi read after write, dan operasi block. Ini operasi read ini ya, dia pada saat membaca data ya. Dan di sini pada saat menulis, di sini ada saat menulis dan dimodifikasi lagi, dari membaca dan dimodif lagi ke tulisan. Nah, sama. Si dari membaca, setelah itu di write lagi, ditulis lagi. Nah, dan terakhir adalah operasi block. Nah, mungkin sekian dulu untuk penjelasan saya. Kurang lebih dari penjelasan saya, mohon maaf jika kata-kata saya kurang menyenangkan dan ada yang menyinggung. Bahkan jika memang saya belum bisa memasukkan materi ini ke teman-teman semua, atau teman-teman belum bisa, maksudnya belum bisa memahami materi saya, bisa diulang-ulang ya teman-teman, dan bisa dicari referensi lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam buat kita.